sama keluarga kami yang saat ini sedang berduka, atas kehadiran Bapak Ibu semua yang bisa meluangkan waktu untuk bisa bersama dengan kami pada malam hari ini, atas pulangnya begitu Ibunda kekasih kami, tepatnya tadi pada pukul 17.35. Sebelum masuk pada yang saya menyampaikan kronologis singkat begitu tentang riwayat sakit umai saya ini. Stroke pertama sebenarnya beberapa puluh tahun yang lalu, tapi bisa disembuhkan begitu sehingga beliau sembuh total atas rawatan dari om kami yang di Marang. Dirawat selama 1 minggu, lalu beliau pulih total. Dan di tahun 2021, kalau tidak salah saya itu bulan 3 ya 2021 itu beliau kembali stroke yang kedua dan sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Jadi waktu itu belum 20 hari saya lepas operasi pengangkatan rahim, karena pindah dari sini dulu saya itu membawa penyakit, rupanya saya ada miom dan itu tidak bisa disembuhkan dan harus lewat operasi. Jadi waktu itu stroke kedua umai saya ini terjadi di pagi hari, lalu besok harinya saya bawa ke rumah sakit dan bisa tertolong begitu ya, karena tidak terlalu parah. Setelah itu belum 3 bulan lepas operasi saya kembali beliau serangan stroke yang kedua, tepatnya tanggal 4 Mei di pukul 8 malam itu. Stroke kedua itulah yang membuat beliau ini total begitu bed rest, serangan di pita suara ya, kemudian serangan itu di bagian sebelah kiri, sebelah kanan maaf, di sebelah kanan, sempat dirawat kurang lebih 10 hari namanya di rumah sakit Doris, dan dibawa pulang, diizinkan pulang 2 minggu serawat di rumah. Lalu kakak saya bawa ke Sampit sekitar 3 bulan, lalu balik ke Palangka, dan beberapa bulan lagi serawat kurang lebih 1 tahun tinggal, lalu dibawa lagi ke Sampit karena maklum menjaga orang seperti ini saya yang bisa sakitnya lagi begitu. Sampai terakhir balik lagi ke Palangkaraya tahun 2022 kemarin di bulan Januari, sampai saya di rolling dipindahkan ke Kuala Kapuas. Jadi kurang 3 tahun menjalani 4 tahun begitu ya beliau sakitnya seperti ini. Jadi untuk bahasa saya hanya memperkirakan jam segini dia makan begitu, tengah hari begitu selanjutnya. Jadi itu yang terus saya lakukan sampai kemarin, setiap hari Kamis, Rabu, Selasa beliau mulai sudah tidak lagi seperti biasanya, sudah mulai kurang kesadaran. Paginya saya kasih makan karena beliau hanya kuatir konsumsinya beberapa bulan ini dengan susu. Jadi setelah saya kasih makan lalu mulai berubah begitu, tidak lagi merespon sebagaimana biasa. 3 hari terus berjalan sampai di hari Kamisnya, kalau tidak salah saya panggil Bapak Pelin ya, Undut kami biasa panggil, untuk melihat begitu apa yang bisa dilakukan dia sebagai perawat di Doris. Jadi saya panggil, ambil kesimpulan, pasanglah infus. Pertama dikasih infus nutrisi, bisa jalan masuk,
Hari kedua kemudian infus yang baik itu mereknya yang putih masih bisa masuk begitu. Dan hari pertama itu beliau ada uban tanah kurukerek komblengkong. Jadi itu yang membuatnya tidak bisa menelan nasi kuakernya dan juga susu. Kalau saya kasih hitungan dalam satu hari itu hanya 1 sendok. Hari Minggu saya naik ke terusan karena harus ada pelayanan begitu. Jadi hari Senin kemarin saya balik, saya bersyukur saya tinggalkan karena ada dari adiknya Uma ini datang, saya panggil. Kalaupun dia habis napas saya ada di terusan, tapi ada ibu yang menggantikan, atau ada adiknya. Saya berterima kasih kepada Tuhan, dia tetap menunggu saya begitu ya, dan harus menghembuskan nafas terakhirnya di tangan saya. Jadi keluarga saya panggil Om lagi, sepupu 2 kali lah, tidak salah saya, Mama Pak Budi itu saudara sepupu sekali kalau tidak salah dengan Mama ini. Kemudian Mina Indowiwin, Ibu Sarah Anggen juga saya panggil karena sadar lewat tengah hari tadi beliau lalu tiba-tiba berubah. Karena dari pagi tadi ada datang dokter yang dipanggil oleh Desa Wiwin untuk melihat situasi kondisi beliau, dengan saya meminta pendapat apakah perlu saya bawa ke rumah sakit begitu. Dan saya tanya, kalaupun dibawa ke rumah sakit apa tindakan dokter, apakah bisa memulihkan setidaknya seperti sedia kala, dengan menyampaikan ini saja tindakan yang bisa dilakukan oleh dokter, paling banter pasang selang yang di hidung itu untuk memasukkan makanan seperti susu. Kemudian diberi bantuan alat nafas kalau sudah nafasnya sudah mulai berat begitu. Dan sebelum peristiwa ini terjadi, saya sudah rundingkan dengan kakak-kakak saya, kalau Umay terjadi hal yang sudah tidak bisa kita lakukan dengan cara kita, atau sudah ya seperti tadi, apakah harus saya bawa ke rumah sakit? Kakak saya bilang tidak usah, karena kita harus mengikhlaskan, karena begitu capek sudah beliau dengan situasinya seperti itu. Karena susah sekali bagi saya untuk komunikasi, dan hanya saya bisa mengerti begitu. Kapan dia makan, kapan dia minum, mandi dan seterusnya. Jadi sampai siang tadi kami semua ini beristirahat tidur setelah, karena saya selalu cek saturasi oksigennya itu dalam darahnya, selalu saya cek. Sampai tengah hari tadi itu dari 85 naik sampai 90. Jadi saya selalu tanya, bahasa medis itu masih normal. Setelah narik wanita na limbah bentuk andal teh saya nggak berubah, saya nggak tebak tarikan napas itu berat begitu. Saya pasang lagi alat pendeteksi itu hanya 82, dan detak jantung itu 52. Saya bilang ini sudah sampai saatnya. Selalu hanya meminta pada Tuhan saat situasi seperti itu harus saya kuat, karena syukur saya bisa mengendalikan emosi. Artinya saya tidak histeris, karena saya selalu berbisik di telinga ibu saya, saatnya Umay pergi untuk berjumpa dengan Bapak begitu, dengan orang tua kami yang sudah hampir seumur saya meninggalkan kami, dan dia bertahan dalam kesendiriannya semasa itu. Jadi dia bertahan dengan janda bertahan kurang lebih ya seumur saya. Jadi saya anggap ibu saya ini pejuang yang luar biasa, karena
bapak saya itu meninggal di tahun 79 di kami bersaudara itu 7, tidak ada yang sudah bekerja, jadi dari nol semua. Dan ibu saya memilih saya tidak mau berkeluarga dan punya keluarga baru. Saya ingin melihat anak-anak saya berhasil jalannya seperti apapun, dan itu ya tempuh sampai akhir hidup. Nah, itu sedikit kisah dari sekelumit kisah ibu kami ini dalam perjuangannya yang luar biasa. Dan itu ada adiknya yang hadir, saya panggil khusus begitu untuk menemani, karena saya sudah melihat gejala dan tanda bahwa syukur kalau bisa bulan Juli ini bisa dilewatinya begitu. Bulan Juli ini, karena perubahan itu memang drastis dari ibu saya. Dan ada adik sepupu saya juga datang, yang bapaknya juga adik dari Umay, karena Umay saya ini nomor 2 ya. Mereka ini sudah hanya sisa 3 bersaudara saja, sudah 9, sisa 3, 7, 6 sudah, dengan Umay saya ini sudah meninggalkan kami semua. Dan belum 40 hari kemarin istri dari om kami, bungsu dari mereka Umay ini meninggal ketika kakak dan saudara saya datang untuk melihat Umay kemarin yang sempat juga drop. Berita itu datang, lalu mereka balik lagi dan saya tidak bisa hadir karena saya tidak berani untuk meninggalkan orang tua kami ini. Nah, kemudian Bapak Ibu rencana, karena kami sudah sepakat semua dengan keluarga bahwa kalau ibu saya ini meninggal pagi, maka sore akan saya bawa ke Palangka. Kalau dia malam seperti ini, maka pagi akan saya bawa. Jadi besok pagi saya rasa untuk ibadah biar kita tentukan, saya pikir jam 8 datang atau tidak datang atau apa gitu, peti, karena saya pesan langsung dari Palangkaraya peti dan ambulan, dan pakai ambulan itu juga balik ke Palangkaraya karena saya juga mengurus masalah pelayanan duka di Palangkaraya ya. Jadi semua sudah disetel sedemikian rupa, sudah siap dibawa ke tempat anak beliau yang nomor 3 di Jalan Paus 15 nomor 2. Saya tidak bisa memastikan dulu kapan akan pemakaman. Nanti kami akan rundingkan di sana, karena malam ini hanya satu kakak saya yang datang dari Sampit dan sekarang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Oh ya, satu hal, saya berterima kasih dengan lingkungan, dengan Ibu Pendeta Sumbu, karena sempat saya pikir itu sudah beberapa waktu lalu begitu ibu saya ini sudah tiada ya, karena saya ukur deteksi terus begitu saturasi oksigen dan juga tensinya 90/60 pertama, kemudian 80/50. Jadi saya panggil karena saya lihat Ibu Pendeta Francisca sibuk pelayanan. Saya panggil Ibu Pendeta Elvi Sumbu untuk melayani perjamuan kudus. Jadi kenapa hari ini saya tidak panggil lagi untuk melayani perjamuan kudus, saya pikir sudah cukup. Nah, itu terima kasih Bu Pendeta dan Pak Ketua Resort yang menyempatkan diri untuk datang pada malam hari ini. Dan inilah situasi yang beberapa waktu lalu saya sampaikan begitu, dengan keadaan ibu kami yang saya bawa dari Palangkaraya ke sini dalam keadaan yang memang bed rest total begitu dari sejak dia stroke yang kedua. Karena saya bersyukur saya bisa pelayanan keterusan, ada Tuhan kirim begitu.